Nah, lagi santai ya Bu. Iya Pak, santai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf nih Bu mengganggu waktunya. Lenggang ya Bu ya? Iya Pak, baru selesai ngajar. Iya. Tumben Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Bu, ini saya mengalami sedikit kebingungan Bu. Bingung kenapa Pak? Gini Bu, saya kan sebagai guru penggerak Bu. Iya. Saya tentunya ada rancangan kegiatan yang saya ingin lakukan. Iya. Dan saya Bu ingin menerapkan kearifan lokal di daerah sini untuk diterapkan kepada pembelajaran. Karena apa Bu ya? Saya lihat di sini kearifan lokal sangat kaya Ibu. Tentunya sangat hemat lah Bu. Kalau siswa itu tidak bisa cinta akan budaya. Itu Bu. Baik, dari percakapan kita ini apa yang Bapak inginkan? Ya saya ingin Bu, saya ingin sekali menerapkan program tersebut agar bisa nanti dilibatkannya entah di ekstra atau di apalah kayak gitu Bu. Yang penting program ini Bu bisa memperkuat cinta budaya siswa, terutama pada kearifan lokal itu Bu. Bapak punya target? Ya targetnya Bu, tercapainya program saya itu, target saya itu. Jadi saya merasa gimana sekarang itu mencapai target itu. Target yang seperti apa Pak? Target yang saya inginkan Bu, yaitu bisa terrealisasinya sebuah pembelajaran yang menciptakan kearifan lokal. Ya contohnya nanti ya bisa entah lewat program ekstrakurikuler ataupun yang lainnya nanti. Iya. Budaya lokal, kearifan lokal yang seperti apa Pak yang diinginkan? Ya itu Bu, di sini kan banyak ya Bu ya. Di antaranya ada itu Bu, sejenis tikar yang dari daun siwalan. Ya. Nah, terus ada juga dari makanan itu yang istilah namanya cubete itu Bu. Ya. Nah, tapi juga ada banyak lagi Bu, terutama seni ukir lagi. Itu yang menjadi unggul di daerah sini kan Bu. Jadi saya ingin satu topik saja, satu anggaplah satu keinginan saya itu cuma dari segi menganyam atau dari produksi tikar itu yang dari daun siwalan. Soalnya itu Bu ya, prosesnya itu bisa menanamkan karakter, pertumbuhan karakter pada murid, sehingga murid itu kan bisa apalah Bu ya, bisa menanamkan nilai kesabaran. Jadi itu yang saya ingin tanamkan. Bisa. Tapi saya dengar ya dari teman-teman, Bapak pernah mendirikan hadra ya? Oh iya Ibu, betul Ibu. Iya. Pernah Bu dulu memang Bu. Gimana tentang hadra itu? Ya alhamdulillah Bu, saya sebagai pendiri hadra di sini ya Bu. Iya. Alhamdulillah sukses sampai saat ini, anggaplah berjalan secara eksis ya Bu di sini. Alhamdulillah Bu. Ya Ibu. Nah, coba Pak, sekarang Bapak itu diingat-ingat gimana pada saat itu Bapak bisa mencapai sukses. Sebenarnya ceritanya itu panjang ya Bu ya. Iya. Itu Bu, memang kemarin itu memang ada bertentangan. Ya biasalah Bu, pro kontra itu sering terjadi kan Bu. Iya. Tapi atas keyakinan dan kemauan jati diri saya Bu, sehingga saya tetap semangat ingin menghidupkan sebuah hadrah di sini Bu. Ya kebetulan memang agak sulit sih mengajarkan murid untuk bisa berlatih hadrah, tapi dari keinginan saya itu Bu, dengan langkah-langkah saya melakukan itu Bu, ya saya berkolaborasi mendekati teman senior, terus saya mendekati kepala sekolah, dan akhirnya saya itu membuat proposal Bu. Nah, proposal itu kan untuk apa rencana yang saya akan lakukan dalam kegiatan hadrah itu.
Ya, dan akhirnya disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, alhamdulillah eksis sampai saat ini. Nah, sekarang apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai seperti yang itu lagi? Ya mungkin ya Bu ya, kalau dari lihat pengalaman saya, yang mungkin langkah itu yang pas kayaknya Bu ya, untuk bagus kan melakukan itu? target ini. Iya, bagus kan itu Pak. Nah, Iya Bu. dalam hal ini Bapak butuh bantuan siapa? Kalau saat ini Bu mungkin yang paling banyak berperan ya motivasi teman-teman, dorongan teman-teman nanti Teman-teman, ya ya. untuk bisa membangkitkan lah, bisa mendorong pada kegiatan ini. Terus selama itu kan juga saya harus ke kelas sekolah dan juga tidak lepas dari langkah sebelumnya, pasti saya mempunyai sebuah proposal lah Bu untuk Ya. kita ajukan kepada kepala sekolah biar jelas nanti Bu apa maksud dan tujuan dari itu, dari yang saya targetkan. Berarti butuh bantuan dari teman ya Bapak. Iya, benar itu. Kemudian dukungan dari kepala sekolah. Iya, benar sekali. Iya. Kalau begitu itu kan ide yang bagus Pak. Kenapa sekarang Bapak coba ya? Iya, Itu ide bagus Pak. Iya, Kita dicoba dilaksanakan. Semoga bisa nanti. Menurut Bapak gimana? iya. Kayaknya benar ya. Mungkin saya akan terapkan seperti itu kayaknya. Iya. Baik Pak. Kapan kira-kira Bapak akan menyampaikan ide itu ke teman-teman, menyampaikan terus ke kepala sekolah menyampaikan? Ya mungkin Bu untuk saat ini paling tidak, ini kan ada kegiatan supervisi Bu. Ya. Mungkin kira 2 hari Bu. Nanti di kesempatan itu Bu, mungkin momen yang pas untuk bisa menyampaikan Bu ke kepala sekolah, ke teman-teman guru, karena nanti kan sifatnya terbuka untuk memang diketahui bersama itu Bu. Mungkin momen itu yang sangat pas untuk saya akan bicarakan kepada akan hal program ini. Ya, Nanti ya, berarti nunggu 1-2 hari ini ya Bapak ya. Iya Ibu. Kalau begitu kapan Pak kira-kira saya tahu hasil dari nanti yang Bapak lakukan biar kita tahu Pak. Ya, insya Allah setelah hasil supervisi, ya nanti setelah supervisi pasti ada jawaban. Mungkin saya nanti akan menghubungi Ibu. Oke. Iya Bu. Saya tunggu kabar baik dari Bapak. Iya Ibu. Semoga rencana Bapak itu dapat berjalan Amin, untuk amin. memasukkan konsep budaya lokal ya, Iya, yang Ibu. ditanamkan pada anak-anak. Iya. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak ya. Iya baik Ibu. Iya. Oke Bapak, saya menunggu dari Bapak ya. Iya Ibu. Ya Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama ya Bapak ya. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Sukses. Iya Ibu. Amin Ibu. Terima kasih. Saya telah mengamati ya proses pitching yang telah dilakukan oleh Bu Selvi dan Pak Habibie ini luar biasa. Coachnya luar biasa, coachnya juga luar biasa. Nah, apa yang menurut Ibu Selvi ya yang sudah berjalan baik dalam proses ini? Dalam proses ini menurut saya sudah bisa membantu Pak Habibie mencarikan solusi mengenai masalah memasukkan konsep budaya lokal dalam proses pembelajarannya. Itu sudah menurut saya senang saya bisa membantu dia dalam mencarikan, meskipun itu tidak seberapa lah, hanya ide-ide saja. Terus dari proses ini ya, apa hal yang perlu ditingkatkan? Mungkin yang perlu saya tingkatkan adalah proses bertanya. Proses bertanya saya gimana untuk cepat mengorek keterangan, menggali informasi dari Pak Habibie sehingga cepat
ke pokok masalahnya. Oh. Jadi saya perlu belajar lagi bagaimana kalimat tanya, kata tanya yang tepat. Baik-baik. Berarti yang perlu ditingkatkan oleh Bu Selvi itu dalam membuat pertanyaan gitu ya, melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Apa usaha yang telah Ibu lakukan ya tetap pada posisi kehadiran penuh? Memberikan konsentrasi, fokus pada permasalahan yang disampaikan kepada Pak Habibie. Saya harus fokus mendengarkan apa yang dia sampaikan kepada saya, sehingga saya bisa membantu dia untuk mencarikan solusi. Terus yang terakhir ini Bu, apa usaha Ibu untuk memperbaiki hal-hal kecil gitu kan? Ya. Ya. Mungkin saya perlu belajar tentang ilmu ini, Bu. Jadi saya tahu apa yang harus saya perbaiki sehingga bisa membuat keterampilan makanya saya bisa menjadi lebih baik, dan kemudian saya berlatih menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa mengorek keterangan yang penting dari seseorang. Ya. Berarti Bu Selvi akan terus belajar dan berlatih gitu ya Bu. Iya. Baik, sekarang ke Pak Habibie. Iya, Ibu. Dalam proses ini Pak, apa yang telah Pak Habibie rasakan? Tentunya perasaan yang saya rasakan itu, saya merasakan sebuah kebingungan, tapi sudah ada solusi atau jalan yang terbaik. Nah, jalan terbaik itu dimana Bu Selvi sudah bisa memancing bagaimana solusi yang bisa saya ambil. Ternyata alhamdulillah sudah menemukan solusi terbaik mungkin ya, dan semoga saja bisa berjalan dengan lancar dengan apa yang sudah saya ini rencanakan nanti ya. Dan terima kasih nanti juga Bu Selvi juga sudah banyak memancing sebuah pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi topik permasalahan Bu Selvi sudah bisa memahami apa yang sudah ada pada diri saya, memahami diri saya. Berarti proses coaching ini sudah luar biasa ya Pak, Luar biasa. menemukan solusi gitu Iya, ya Pak. Iya Ibu, benar sekali Ibu. Iya begitu. Terima kasih semuanya. Iya. Kayaknya lagi santai ibu-ibu nih ya. Santai Pak ini. Tapi kok kayaknya Bu Rizkia kayak sedih nih ya Bu. Iya ini Pak, ini lagi bingung, campur sedih, pikiran kacau ini Pak. Pantesan ada chat pribadi tadi ya Bu, katanya mau ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Iya Pak, saya tadi menghubungi Bapak. Memangnya sudah tidak ada jam pelajaran ya Bu? Sudah tidak ada Pak, ini sudah selesai semua. Oh, berarti sudah santai ya Bu ya saat Iya. ini. Kira-kira mau ngobrol apa nih Bu? Ini Pak, saya bingung Pak, sekarang bingung. Oh, berarti Ibu lagi bingung ya? Iya, Bingungnya apa Bu? ini Pak, di kelas saya itu Pak, murid saya ada beberapa siswa yang masih kemampuan menulisnya sangat rendah Pak. Oh, jadi Bu Rizkia kebingungan dalam murid kerendahan murid dalam menulis ya. Terus Bu Rizkia bingung kenapa Bu dalam menulisnya Bu? Ya kan gini Pak, kalau menulis itu tidak hanya mencontoh tulisan, tapi siswa itu bisa menuangkan ide-idenya. Jadi Ibu apa yang diharapkan dalam hal ini? Saya berharap bisa ada langkah strategi atau strategi ya Pak dalam hal ini, bagaimana caranya siswa itu bisa kemampuan menulisnya dapat meningkat Pak. Jadi begitu ya Bu. Memang menurut Ibu begitu penting dalam keterampilan menulis untuk murid. Iya penting sekali Pak, karena keterampilan menulis ini termasuk keterampilan berbahasa anak Pak, dari 4 berbahasa anak. Jadi memang gitu ya, itu dalam aspek keterampilan membaca itu ada empat keterampilan membaca ya Bu. Iya Pak. Ngomong-ngomong yang paling sulit kira-kira dalam aspek apa itu?
Ya, kan ada membaca ya Pak, menyimak, berbicara dan menulis. Nah, menurut saya yang paling sulit itu yang menulis Pak. Kenapa kok ibu bisa mengetahui kalau murid itu masih rendah dalam level kemampuan itu sendiri? Ya, karena di ulangan di penilaian harian yang kemarin ini beberapa hari yang lalu ini Pak ada penilaian tengah semester, ternyata di uraian itu di soal uraian anak-anak masih kesulitan menjawab, padahal setelah saya pakai tes lisan itu Pak mereka bisa menjawab, namun saat mereka menulis itu masih banyak kendala Pak. Jadi Ibu Rizky sudah melakukan diagnosa ya Bu, diantaranya dari penilaian harian yang Ibu sudah lakukan ya Bu, Iya. terus lagi dalam kegiatan BTS juga ya Bu. Iya Pak. Kira-kira menurut langkah apa yang bisa diterapkan di kelas untuk meningkatkan keterampilan menulis tersebut? Apa ya Pak? Mungkin ini Pak, saya akan merutinkan kegiatan membaca anak. Itu bagus ya Bu ya. Mungkin ada lagi Bu, kira-kira selain itu. Selain itu saya akan ini Pak, meminta anak untuk menulis setiap hari ya, setiap hari secara kontinu. Kira-kira seperti apa itu Bu? Ini saya akan memberikan mereka tugas untuk menulis kalimat sederhana, misalkan 1 atau 2 kalimat Pak di akhir pembelajaran, misalkan tentang pembelajaran yang menyenangkan ataupun hal-hal yang mengesankan bagi anak dalam proses pembelajaran. Wah, memang ya sangat kayaknya sudah sangat lengkap itu teman-teman itu. Wah, ini Bu ya, sekali lagi Bu, kira-kira kapan itu akan diterapkan di kelas ini? Kira-kira Insya Allah dalam waktu cepat ini Pak, besok mungkin Pak. besok itu ya, mungkin ya. Karena soalnya lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Iya betul Pak, betul. Nah, dalam menerapkan pastinya Ibu membutuhkan seorang apa membutuhkan ya, membutuhkan. Iya Pak, iya. Kira-kira saya siapa, Bu, butuh yang- teman. Yang sampean butuhkan dalam hal ini? Kalau saya akan butuh bantuan Bu Rini. Kebetulan Bu Rini itu guru kelas 4 Pak, yang sama-sama menerapkan kegiatan literasi di tingkat atas Pak. Kebetulan kan kami di kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 Pak. Dan kebetulan Bu Rini itu kelas 4 dan saya kelas 6. Jadi untuk bisa menemukan yang diinginkan Ibu itu akan dibantu oleh Bu Rini ya Bu ya? Iya, iya Pak, iya. Alhamdulillah. Kira-kira Bu ya, kita kapan akan ngobrol lagi? Minggu depan Pak. Minggu depan ya. Minggu depan ya Bu? Iya, soalnya saya targetkan saya akan melihat ada prospek apa belum ada gitu dalam waktu seminggu Pak. Ya. Baik Bu, saya akan tunggu informasi dari Ibu ya. Baik Pak. Nggak kerasa ini Bu, kayaknya sudah hampir jam masuk Bu. Kira-kira setelah yang apa yang Ibu telah rasakan dari percakapan kita ini selama tadi? Ya, saya merasakan ini Pak, saya senang karena saya bisa mendapatkan strategi atau langkah-langkah ya Pak dalam peningkatan menulis anak yang sebelumnya saya kebingungan gitu kan. Ya Ibu. Ya alhamdulillah ya Bu ya, ternyata sudah ada sedikit ide solusi Ibu yang timbul dari percakapan kita tadi ya Bu. Baik Ibu, mungkin sampai di sini dulu ya Bu percakapan ini. Iya Pak, iya. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama Ibu. Oke. Siap Bu. Sama Pak Habibie dulu ya Pak ya. Iya Ibu. Jadi apa yang sudah dilakukan benar Pak Habibie dalam Indonesia pada proses coaching ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Iya. Pak Habibie dulu. Iya Ibu. Apa yang sudah berjalan baik dari proses coaching tadi menurut Bapak? Yang saya rasakan berjalan baik, respon dari Bu Rizkia itu Bu sangat terbuka. Jadi untuk
saya lontarkan pertanyaan untuk memancing Bu Rizka itu sangat mudah. Jadi Bu Rizka ini bersifat terbuka. Ya, Apa ada yang perlu ditingkatkan? ditingkatkan yang mungkin komunikasi lah itu. Komunikasi yang mungkin perlu ditingkatkan lagi. Ya. Dari proses tadi untuk mempertahankan kehadiran penuh ya Iya. antara keduanya ini, apa yang dilakukan oleh Bapak tadi Ya, sehingga betul, Ibu. tercipta suasana yang Memang kehadiran penuh itu sangat apa ya Bu ya, sangat memaksimalkan kita Iya. dalam melakukan hal ini. Soalnya membantu ya, proses soalnya ya, apa Pak, Bu? ya? Kalau kita tidak kehadiran penuh, kita tidak akan tahu. Kita tidak dengan konsentrasi lah, Bu. Ya. Tidak ada konsentrasi untuk bisa mencocing cecek kita itu, Bu. Mungkin itulah Bu. Jadi kita harus fokus kepada cace. Jadi insya Allah akan maksimal. Kita akan paham maksud apa yang dimaksudkan oleh cace. Bisa, Pak. Iya. Apa rencana untuk memperbaiki dari proses tadi, ada yang kan tadi ada yang perlu diperbaiki, Ya, betul, untuk Ibu. apa, Pak? Ya mungkin perbaikannya kita memang selalu rutin untuk tiap hari, bukanlah tiap hari lah Bu, kita lah sering-sering Melakukan, rutin ya. melakukan proses syuting ini Proses Bu, syuting. karena memang proses syuting ini bukan hal yang gampang Bu. Iya. Tapi kita berbagi rasa, mendalami rasa pada cacing itu Bu. Akan mudah tapi Iya, ternyata tidak betul ya, Pak, ya. Ibu. Iya. Kita pikir mudah tapi kita sulit untuk kita lakukan. Betul. Iya, begitu Bu. Ya, terima kasih Pak. Untuk sekarang untuk Ibu Riz sebagai kucinya tadi ya Bu ya. Iya. Apa yang Ibu rasakan dari proses antara Pak Habibie sama Ibu tadi pada proses kucingnya? Yang saya rasakan setelah proses kucing ini ya, saya senang Bu, karena saya mendapatkan langkah dan strategi dalam meningkatkan kemampuan menulis anak. Yang awalnya saya merasa kebingungan, menjadi beban pikiran pada saya gitu kan. Tapi setelah proses ini saya menjadi senang dan lega gitu. Alhamdulillah. Jadi ada solusi ya Bu ya? Iya benar-benar. Ya, berarti itu cukup dulu ya dari saya. Berarti semoga kita bisa meningkatkan potensi kita masing-masing. Amin. Amin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Selvi. Ya, Ibu lagi santai. Iya nih lagi santai, baru selesai ngajar. Ada jam lagi Bu setelah ini? Oh, kebetulan sudah selesai semua Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Kok kelihatannya butuh teman curhat nih? Sedikit sih Bu, ada galau. Galau kenapa Bu? Ini loh Bu, saya butuh bantuan Ibu untuk memberikan saran. Akhir-akhir ini tugas saya banyak yang tidak selesai dengan tepat waktu Bu. Jadi ya tugas rumah, tugas sekolah, dan juga tugas-tugas lainnya itu banyak yang terbengkalai Bu. Hampir semua tidak bisa selesai tepat waktu. Gimana ini ya Bu ya? Baiklah Ibu. Dari percakapan kita ini apa yang Ibu harapkan? Saya ingin solusi dari Ibu. Gimana caranya menjalani rutinitas saya seperti dulu lagi. Soalnya kan ini cukup mengganggu saya Bu. Dulu itu bagaimana Ibu? Kalau dulu itu saya bisa menyelesaikan semua pekerjaan saya dengan tepat waktu. Jadi semua pekerjaan dapat selesai sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tapi sekarang nggak tahu deh Bu, kayak gini sejak saya ada kegiatan tambahan begitu. Oh, dulu Ibu itu ya pekerjaannya bisa terselesaikan dengan baik, tapi sekarang ada beberapa kendala gitu ya Bu. Iya. Terus katanya Ibu lagi kacau nih. Kacau seperti apa yang Ibu rasakan? Sekarang itu gimana ya Bu? Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Saya ingin tugas-tugas saya dapat selesai dengan baik, kemudian
kemudian rutinitas saya bisa berjalan seperti yang dulu, saya dapat mengajar dengan tenang, tugas-tugas di sekolah dapat selesai, juga bisa saya menyelesaikan semua tugas dengan baik. Dulu ibu menjalaninya itu dengan baik kan? Nah, coba ibu ingat-ingat kembali bagaimana caranya ibu itu dulu melakukan semua itu dengan baik. Kalau dulu saya bisa mengatur waktu dengan baik, jadi semuanya bisa saya jalani dengan tepat waktu. Jadi tidak ada pekerjaan yang ditunda-tunda. Tapi sekarang nggak tahu ya bagaimana ini Bu. Sekarang apa yang bisa Bu Selvi lakukan untuk bisa mengembalikan situasi itu? Mungkin dengan cara mengatur waktu kembali ya Bu ya, agar semuanya bisa terlaksana seperti yang dulu itu. Kira-kira apa Bu yang bisa dilakukan itu? Kalau dulu saya bisa bagi waktu dengan baik, bisa mengerjakan pekerjaan dengan tepat waktu. Kemudian saya coba mengatur waktu lagi ya. Nah, itu Bu, ide yang bagus. Mungkin itu bisa memperbaiki situasi ini Bu. Dalam hal ini Ibu butuh dukungan siapa? Bantuan siapa kira-kira? Kalau untuk di sekolah mungkin saya butuh bantuan teman sejawat ya Ibu, teman semapel yang bisa membantu saya menyelesaikan tugas-tugas di sekolah saya yang ketinggalan. Bagus itu Bu. Nah, kapan kira-kira Ibu akan melakukannya itu? Saya coba mulai besok deh Bu, biar cepat selesai saja semuanya ya. Wah, ide yang bagus itu Bu. Semoga berhasil ya Bu. Amin, makasih ya Bu ya. Sama-sama. Nah, kira-kira kapan nih kita bisa ketemu lagi? Ya saya coba 1 minggu dulu Bu, nanti hasilnya bagaimana? Saya mencoba memanage waktu dulu dengan baik. Nanti selama 1 minggu ini kita lihat perkembangannya. Mungkin bisa Senin depan ya Bu ya. Oh, baik-baik Bu. Saya tunggu ya Bu ya. Ya, semoga berhasil ya Bu ya. Doakan ya Bu ya. Pasti Ibu. Makasih ya Ibu ya. Sama-sama. Oke. Saya duluan ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia ada tungkol buat memberikan Baik Ibu Rizkia dan Ibu Selvi, saya sudah menyimak tentang proses coaching yang dilakukan oleh Bu Rizkia dan Bu Selvi. Yang dilakukan Bu Rizkia di sini sudah maksimal. Penerapan alur tirta sudah terpenuhi, kehadiran penuh sebelum melaksanakan coaching di sini sudah maksimal, dan kehadiran penuh pada saat coaching juga sangat maksimal. Dan Ibu Rizkia sudah melakukan pertanyaan yang berbobot sehingga di sini Cace bisa terbuka dalam permasalahan ini. Dan akhirnya di sini sudah banyak ya Bu ya yang bisa diambil oleh Cace untuk bisa melakukan solusi yang terbaik. Kira-kira menurut Bu Rizkia apa yang perlu ditingkatkan dalam proses tadi? Alhamdulillah ya, meski tadi proses coaching tadi berjalan lancar melalui tahapan-tahapan tirta, namun yang perlu saya ditingkatkan lagi, walaupun sudah maksimal tapi perlu ditingkatkan lagi dalam hal pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka mungkin lagi ya, yang agar lebih membuat coach lebih langsung menemukan solusinya gitu. Kira-kira untuk memaksimalkan dalam hal komunikasi lah itu ya, baik tadi pertanyaan,
kira-kira prosesnya tuh bagaimana kan? Saya akan terus belajar ya dalam proses coaching ini, baik kepada teman sejawat ataupun kepada siswa Pak. Saya akan terus berlatih melakukan coaching. Ya, semoga nanti proses pembelajaran coaching ini bisa maksimal sepenuhnya pada Ibu Rizky. Terus untuk perasaan Bu Selvi pada saat di coaching oleh Bu Rizky bagaimana Bu perasaannya? Perasaan saya waktu dilakukan coaching itu, pertanyaannya cukup membuat saya nyaman. Jadi tidak seperti dihakimi, tidak seperti mengejat, oh ibu itu harus begini, tidak ada begitu. Jadi cukup nyaman untuk saya bisa terbuka ke publik. Akhirnya ada sebuah solusi yang saya coba lakukan. Terima kasih. Mungkin ini hasil dari pengamatan saya dari proses coaching yang dilakukan Ibu Rizky dan Ibu Selvi. Memang sudah secara penilaian grade yang mungkin dari angka 1 sampai 10 sudah maksimal di angka 7. Tinggal penyempurnaan aja.